Kalau kita ingin memahami mengapa kaum salafi itu sangat keras dalam memperingatkan bahaya bid'ah, maka kita harus memahami terlebih dahulu cara mereka memandang agama Islam itu sendiri. Bagi salafi teman-teman, agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan syariat sebelum Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu wafat. Dasar yang sering mereka jadikan pijakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa pada hari itu Allah telah menyempurnakan agama, mencukupkan nikmatnya dan meridhoi Islam sebagai agama. Dari ayat tersebut teman-teman, mereka mengambil kesimpulan bahwa apabila agama sudah sempurna, maka tidak ada lagi ruang bagi manusia untuk menambah bentuk ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menurut mereka teman-teman, setiap tambahan dalam urusan ibadah secara tidak langsung mengandung anggapan bahwa agama itu belum lengkap. Inilah sebab pertama yang menganggap mereka begitu keras terhadap bid'ah. Mereka juga melihat bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan seluruh ajaran agama tanpa menyembunyikan sedikit pun. Nah, tidak ada satupun ibadah yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena itu teman-teman, apabila muncul satu amalan yang baru beberapa abad setelah wafatnya Rasulullah, mereka mempertanyakan tentang itu. Jika amalan itu benar-benar baik, mengapa Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkannya? Mengapa para sahabat yang paling mencintai beliau juga tidak melakukannya? Nah, cara berpikir seperti inilah yang menjadi ciri utama dakwah salafi. Dalam pandangan mereka, ibadah itu memiliki aturan yang berbeda dengan urusan dunia, teman-teman. Dalam urusan dunia, manusia itu diberi kebebasan untuk berinovasi selama tidak melanggar syariat Islam. Namun dalam ibadah, menurut mereka, hukum asalnya adalah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Oleh sebab itu teman-teman, mereka sering mengulang sebuah kaidah bahwa hukum asal ibadah adalah mengikuti dalil, bukan menciptakan bentuk ibadah yang baru. Mereka kemudian mengaitkan hal ini dengan banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang memperingatkan tentang perkara baru di dalam agama. Hadis yang paling sering dikutip oleh mereka ialah sabda Nabi Muhammad SAW, setiap perkara barunya diadakan dalam agama itu adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Dari hadis ini mereka memahami bahwa Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang sangat tegas, sehingga seseorang muslim itu tidak boleh menganggap remeh tentang masalah bid'ah. Bagi salafi teman-teman, ancaman terhadap bid'ah bukan hanya karena amalan itu baru, tetapi karena dampaknya terhadap agama itu sendiri. Mereka berpendapat bahwa setiap bid'ah itu akan mengurangi perhatian manusia terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu amalan baru menjadi populer, lama-kelamaan nih amalan yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW justru ditinggalkan menurut mereka. Sejarah umat Islam menunjukkan hal seperti ini pernah terjadi berulang kali. Mereka sering memberikan contoh yang sederhana teman-teman. Apabila suatu masyarakat lebih bersemangat melakukan ritual yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW daripada menjalankan sholat berjamaah, membaca Al-Quran ataupun mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka menurut mereka teman-teman itu merupakan bukti bahwa bid'ah telah menggeser sunnah itu sendiri. Kaum salafi teman-teman juga memahami bahwa setan memiliki strategi yang sangat halus dalam menyesatkan manusia. Menurut penjelasan para ulama salafi, setan tidak selalu mengajak manusia kepada kekafiran itu secara langsung. Kadang-kadang setan justru menghiasi suatu amalan sehingga terlihat sangat baik padahal tidak memiliki dasar dari syariat Islam itu sendiri. Akibatnya apa teman-teman?
Akibatnya seseorang merasa sedang beribadah, padahal menurut mereka ibadah tersebut tidak diterima karena tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Inilah yang menyebabkan mereka lebih khawatir terhadap bid'ah daripada sebagian dosa besar. Orang yang berbuat maksiat biasanya itu sadar bahwa dirinya sedang melakukan dosa, sehingga masih ada peluang mereka untuk bertobat. Sebaliknya apa? Orang yang melakukan perbuatan bid'ah mungkin merasa dirinya sedang melakukan kebaikan, sehingga tidak merasa perlu meninggalkannya. Padahal pandangan ini banyak ditemukan dalam penjelasan ulama salafi klasik maupun kontemporer. Selain itu, mereka menjadikan generasi sahabat sebagai standar utama dalam memahami agama Islam. Menurut salafi, para sahabat adalah generasi yang terbaik dalam memahami Al-Quran maupun As-Sunnah. Jika para sahabat tidak pernah mengerjakan ataupun sesuatu bentuk ibadah tertentu padahal ada kesempatan para sahabat itu melakukannya, maka mereka menganggap hal itu sebagai petunjuk bahwa ibadah tersebut memang bukan dari syariat Islam. Karena itu teman-teman, dakwah salafi sering mengajak umat untuk kembali kepada pemahaman generasi awal Islam ataupun salafus soleh. Mereka berpendapat bahwa semakin dekat seseorang kepada praktik para sahabat, semakin besar juga peluangnya berada di atas kebenaran. Dalam sejarah Islam teman-teman, ulama salafi juga sering menjelaskan bahwa berbagai penyimpangan akidah itu berawal dari bid'ah-bid'ah yang kecil, yang kemudian itu berkembang menjadi penyimpangan yang besar. Oleh sebab itu teman-teman, menurut salafi, membendung bid'ah sejak awal itu merupakan bentuk menjaga kemurnian agama itu sendiri. Mereka juga menegaskan bahwa sikap keras terhadap bid'ah bukan berarti membenci pelakunya secara pribadi. Dalam prinsip salafi, yang ditolak adalah perbuatannya, sedangkan pelakunya tetap dinasihati dengan hikmah sesuai keadaan. Namun dalam praktiknya, cara penyampaian para dai ataupun individu bisa berbeda-beda teman-teman. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa pandangan salafi adalah alasan utama mereka sangat membenci dan keras terhadap perbuatan bid'ah adalah karena mereka meyakini bahwa agama Islam itu telah sempurna sehingga tidak boleh ditambah dalam urusan ibadah. Ibadah itu harus memiliki dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW telah memperingatkan umat agar menjauhi perkara-perkara baru di dalam agama. Bid'ah itu dianggap dapat menggeser dan mematikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti pemahaman para sahabat itu dipandang sebagai jalan paling aman dalam beragama. Menjaga kemurnian ajaran Islam itu dipandang sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Dengan demikian, dalam perspektif salafi, penolakan terhadap bid'ah bukan didasarkan pada kebencian kepada orang lain, melainkan kepada keyakinan bahwa ibadah itu harus mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW dan generasi awal Islam tanpa penambahan ataupun pengurangan. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.